Fania, Syahira, dan Ahmad, sifat ciri khas atau yang disebutkan Syahira tadi adalah attitude ya. Ini nanti akan masuk juga ke dalam kepribadian, attitude, cara berinteraksi, berbicara gitu ya, sifat bawaan. Oke. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang akan kita gunakan untuk mempelajari kepribadian. Ada yang mulai dari sangat sangat ancient, sangat kuno gitu ya. Tipologi, kemudian semakin ke sini semakin objektif ya. Tipologi, pensifatan, faktorial, dan modern. Kemudian tokoh-tokohnya ada banyak sekali, silahkan nanti kalian bikin resume sendiri sesuai dengan karakter masing-masing. Metode mana yang enak untuk digunakan untuk menghafal atau memaknai ya, Freud itu apa, Adler bagaimana, teori psikologi kepribadiannya, Sullivan pendekatannya apa, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa istilah dalam psikologi kepribadian, yaitu ilmu tentang karakter atau karakterologi, karakter kunde, tipologi, psychology of personality, sama ya. Kemudian ilmu watak, ilmu perangai, ilmu karakter, ada teori kepribadian, ada psikologi kepribadian. Jadi jangan terbolak-balik dengan istilah ini. Ini sama mempelajari tentang psikologi kepribadian. Nah, di sini ada beberapa definisi yang berkaitan dengan psikologi kepribadian atau kepribadian itu sendiri. Yang pertama, watak ini bersifat normatif maupun deskriptif yang bisa dikenakan pada manusia. Kalau normatifnya watak itu misalnya pada statement dia cerdas tapi tidak berwatak. Ya. Kalau Alport sendiri memaknai watak atau karakter is personality evaluated. Jadi kepribadian yang dievaluasi itu watak. Kalau personality kepribadian itu is character devaluated. Jadi tidak dinilai. Personality itu apa adanya, sedangkan karakter atau watak itu dinilai. Nah, watak merujuk pada ini ya. Oke. Nah, penggolongannya itu ada beberapa cara tergantung pada metode dalam menyusun teori. Jadi, ketika kalian mempelajari atau membuat resume berkaitan dengan teori-teori itu, kalian harus memahami apa yang menjadi ciri khas dari teori itu. Ya. Misalnya di sini metode yang digunakan dalam menyusun teori adalah pemikiran spekulatif, hanya dipikir. Jadi common sense, bisa jadi seperti itu. Dipikirkan dengan metode Socrates maybe gitu ya. Nah, teori-teori kepribadian yang muncul dengan pemikiran spekulatif ini ada teori Plato, Kant, Neo-Kantianisme, ada Bergson, Koyrat, Malapert, dan lain-lain. Yang utamanya itu disusun oleh para ahli filsafat ya, berdasarkan pemikiran spekulatif. Sedangkan yang berdasarkan data penelitian empiris dan eksperimental itu ada Heyman, Freud, Adler, Eysenck, Rogers. Meskipun dalam penyelidikan empiris dan eksperimental ini, misalnya saya berikan salah satu contoh ya, Freud, ini menggunakan eksperimen anaknya sendiri yang berusia 2 tahun. Ya, anak Freud gitu ya, Freud dan menggunakan metode observasi dan memiliki kelemahan gitu ya. Nah, ini semakin ke sini semakin disempurnakan teorinya. Kemudian selanjutnya berdasarkan pada landasan atau titik tolak dalam perumusan teoritis. Ya, landasannya apa? Dasarnya itu apa? Misalnya teori konstitusional berdasarkan kejasmanian. Nanti akan dibahas lebih lanjut, lebih detail ya. Yang digunakan oleh teori-teori atau tokoh-tokoh yang bermazhab Itali, mazhab Prancis, tokoh seperti Krasmer, William Sheldon, dan lain sebagainya. Kalau teori-teori yang menggunakan temperamen sebagai landasan dalam perumusan teori, ada Kant, ada Neumann, ada Anselm, Heymans, and Ewald, serta tokoh-tokoh yang lain.
Kalau berdasarkan ketidaksadaran itu ada Freud, ini Freud, ini post-Freudian gitu ya, setelah Freudian. Jadi awalnya mungkin berguru pada Freud, kemudian karena ada ketidaksetujuan dia memisahkan diri, menyusun teori sendiri, merumuskan teori sendiri, tetapi masih menggunakan dasar kesadaran untuk menyusun teorinya tersebut. Ya, ada Freud, Jung, Adler, psikoanalisis, psikoanalitik, ya, psikoanalitik, psikologi individual, tantra, interpersonal teori, gitu ya. Nah, kalau di sini ada teori-teori faktor. Jadi, ketika memahami kepribadian ini, dia misalnya Eileen, Kettle, ada Kota and Ray itu melandaskan bahwa kepribadian itu disusun karena ada beberapa faktor yang dominan dalam diri seseorang, seperti itu. Nah, selain itu juga ada teori-teori kepribadian berdasarkan nilai ya, Edward Springer. Ada juga penggolongan psikologi kepribadian berdasarkan pendekatan yang digunakan. Jadi pendekatannya apa sih? Ada tipologis, ada pensifatan atau traits, kemudian ya ada pensifatan, ada traits itu tadi ya. Ini ada tipologis, ada pensifatan. Ini harusnya ada lagi. Oke. Itu tokoh-tokohnya. Kalau tipologis, tipe-tipe manusia, mungkin nanti kalian akan memahami berdasarkan cairan empedu dan lain sebagainya gitu ya. Ada Plato, ada Hippocrates Galenus, ada Enselhan, ada Heyman, ada Ewald. Kalau yang berkaitan dengan traits itu ada atau sifat ya tadi kepribadian, ada Clegg, Alport, Rogers, Freud, Jung, Murphy, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penggolongan psikologi kepribadian berdasarkan bisa pendekatan, ada landasan, dan lain sebagainya. Oke, nah, mengapa manusia tertarik menyelidiki kepribadian? Karena memang kepribadian itu unik ya. Nah, ini ada sejarah psikologi kepribadian. Jadi para ahli itu awalnya itu mempelajari mengenai kepribadian berdasarkan aspek-aspek biokimia atau fisiologis yang dapat mempengaruhi individu. Ya, ini aspek biokimia fisiologis. Tadi saya baru mendapatkan klien ya, bahwa dia percaya apa yang terjadi dalam dirinya karena susunan biokimia yang ada di otaknya yang menyimpang sehingga dia merasa mengalami gangguan. Jadi memang di taraf itu dia belum memahami bahwa ada hubungan antara aspek biokimia dengan kepribadian. Ada ketika biokimia otak itu mengalami ketidakseimbangan, maka bisa memunculkan gangguan psikologis. Tapi untuk sampai taraf ini dia belum memahami itu. Jadi dia hanya mungkin dalam tanda kutip mempermasalahkan biokimia, ya. Seperti misalnya saya berikan contoh pada anak autis, memang ada ketidakseimbangan biokimia di otaknya, tetapi belum bisa dijelaskan seperti apa dan obatnya apa, itu belum dijelaskan gitu ya. Dan ini ketika seseorang mengalami atau individu dengan autis ini, dia akan memiliki kecenderungan berperilaku tertentu. Ya, perilaku tampaknya seperti apa. Atau dia memiliki interaksi seperti apa dengan orang lain. Nah, ini seperti itu. Jadi, dasar-dasar studi kepribadian yang sampai saat ini dipelajari itu berdasarkan ini. Ada aspek biokimia, ada aspek tingkah laku yang tampak. Nah, ini lebih banyak digunakan oleh
postmodernisme ini ya. Jadi tingkah laku yang tampak. Kalau proses bawah sadar itu seperti yang dilakukan oleh Freud, Jung, dan lain sebagainya. Nah, interaksi dengan orang lain ini bisa nanti kalian pelajari pada teorinya sosial kognitif, seperti itu. Misalnya pada imitatif social learning theory ya. Ini dasar-dasar studi kepribadian. Nah, kemudian faktor pembentuk tingkah laku ini ada beberapa. Jadi kalian berperilaku tertentu itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ini bisa keturunan atau genetik. Kemudian ada sosial budaya, ada pengalaman belajar, ada dunia bawah sadar, dan kehendak bebas manusia. Nah, ini masing-masing faktor ini diuraikan oleh tokoh-tokoh yang berbeda. Ya, jadi nanti bisa kalian pelajari lebih detail di slide selanjutnya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang memang ketika mempelajari mengenai kepribadian individu itu akan mengalami kendala. Ya, misalnya kompleksitas yang dimiliki oleh individu. Ya, ada individual differences di situ. Setiap manusia itu unik, tidak sama. Ya, tidak sama. Kompleksnya seperti apa? Ada dua orang individu dengan kembar identik misalnya. Kembar identik ya, kembar identik. Dia memiliki dua kepribadian yang berbeda. Apalagi ketika kembar identik ini dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Ini akan memberikan perkembangan kepribadian yang berbeda juga, ya. Jadi mungkin yang ada kalau yang ekstrim ya, yang ekstrim itu ada dua individu yang memiliki traits yang sama atau kembar identik, memiliki sifat yang diturunkan dari orang tuanya, memiliki gangguan skizofrenia, dikembangkan di lingkungan yang berbeda. Yang satu diasuh oleh orang tua yang skizofren, yang satu tidak. Maka ini akan mengembangkan pola kepribadian yang berbeda. Meskipun sama-sama atau kembar identik ya, dibesarkan diasuh oleh orang tua yang berbeda, akan berbeda pula kepribadiannya. Nah, selanjutnya, kendala yang selanjutnya adalah tingkah laku yang sama bisa memiliki tujuan dan sebab yang berbeda. Bisa dicontohkan? Ada yang mau memberikan contoh? Tingkah laku yang sama memiliki tujuan dan sebab yang berbeda. Misalnya dalam contoh apa? Ada yang mau memberikan contoh? Izin menjawab, Ibu. Syahira. Misalnya contohnya menolong orang ya, Ibu. Ketika kita menolong orang itu ada misalnya orang yang tujuannya memang secara tulus ingin menolong orang lain, tapi ada juga orang lain yang menolong, misalnya menolong temannya, tapi ingin mendapat tujuannya itu untuk mendapatkan pujian dari orang di sekitarnya atau ingin dipandang menjadi orang yang baik seperti itu, Ibu. Oke, good, Syahira. Terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi ada tujuan yang berbeda. Sama-sama perilakunya adalah perilaku menolong. Nanti kalau kalian belajar di psikologi sosial mungkin ada yang namanya atribusi atau perilaku prosocial behavior. Prosocial behavior. Jadi pengen membantu, suka membantu, tetapi
tujuannya itu bisa berbeda. Yang satu memang tulus karena terbiasa dari kecil membantu, yang satu itu ingin diakui, ingin dihargai, ingin mendapatkan pujian. Nah, kok bisa berbeda seperti itu? Kenapa? Ya, dengan mempelajari psikologi kepribadian kita akan bisa merunut, oh ini sebabnya seperti ini. Mungkin dia dari kecil tidak mendapatkan penghargaan, sehingga ketika dia mendapatkan penghargaan dari orang, itu merasa puas. Itulah pola kepribadian yang dikembangkan selanjutnya. Sama dengan ketika dari kecil dia biasakan, misalnya dituntun dengan agama, nilai-nilai kebaikan, menolong itu tanpa pamrih. Maka dia akan mengembangkan kepribadian ya tulus apa adanya, nggak ada embel-embel apapun. Bahkan kalau dibalas dengan kejelekan pun dia it's okay, tangguh gitu ya. Itulah kompleksitasnya. Kita nggak bisa, ya ini kalian harus mencermati ya, kalau kalian rajin di medsos gitu ya, di IG, di TikTok, dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen mempelajari, lihat komen-komennya. Bagaimana orang mudah untuk menjudgment orang. Ya, menjudgment orang, kemudian melakukan bullying. Nah, ini itu tanpa memahami bahwa seseorang melakukan sesuatu itu karena atau disebabkan oleh tujuan dan penyebab yang berbeda-beda. Nah, ini kalian menarik sekali kalau kalian mau mempelajari berdasarkan komentar-komentar itu ya. Dan buruknya di Indonesia itu netizennya terkenal sangar ya. Netizennya itu benar-benar luar biasa. Saya juga heran. Kayaknya dulu sebelum ada media sosial, ya mungkin nggak terekspos ya, nggak terekspos. Tapi sekarang kok kelihatan sekali, gampang sekali. Bahkan sesuatu yang buruk pun itu mudah sekali diterima, dalam artian begini. Ketika orang memberikan label, ya sah-sah aja toh. Ya suka-suka, kan ini mulut-mulutku sendiri dan lain sebagainya. Saya memang suka membaca, kalau misalnya ada suatu event, saya membaca komennya. Ini kok kecenderungannya seperti ini ya, gitu. Apa sih yang mereka dapatkan sebenarnya dari orang tuanya khususnya di awal? Komunikasinya seperti apa sih sampai dengan apa ya? Dengan tidak bertanggung jawabnya menuliskan sesuatu yang mungkin bisa menyakiti orang kayak gitu. Kalau di real life ada ya memang kita tahu itu. Kadang kalian misalnya terbiasa di rumah ketika mau ngomong sama orang tua ngomongnya ngapain sih anak kecil, mau tahu aja misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah bibit dari perkembangan kepribadian yang kurang sehat nantinya. Termasuk mudah untuk menjudge orang, termasuk mudah menerima menerima maltreatment atau abuse. Jadi menganggap ketika membuli orang itu ya biasa-biasa aja. Pernah saya ada di suatu seminar gitu ya, dia mengatakan ini mahasiswa, jadi emang kenapa ditampar orang biasa, kok di rumah saya juga kayak gitu. Jadi tanpa sengaja dia membuka pola komunikasi yang ada di dalam keluarganya tanpa sengaja. Waktu itu Prof. Antonio itu membalas dengan bijak, merespon dengan bijak. Beliau mengatakan begini, oke, kalau misalnya itu menjadi value-mu, it's okay. Tetapi kalau itu multiplying, jadi tersebar, seperti yang terjadi saat ini, bahwa ngomongin orang, label orang, menghakimi orang, itu adalah sesuatu yang wajar, padahal tidak bisa seperti itu. Dalam Islam pun juga diatur, tidak boleh mengolok-olok orang, kan? Itu basic. Tapi ketika dalam komunikasi, ternyata itu akan memberi dampak. Kita cek deh, saya suka sekali kalau misalnya kalian mempelajari psikologi kepribadian ini, khususnya waktu ini di kelas ini, kalian juga mempelajari pola kepribadian kalian sendiri di dalam keluarga itu seperti apa. PR-nya apa?
di dalam hubungan kalian atau personality yang kalian kembangkan itu apa itu namanya? Apakah ada yang perlu untuk dirubah atau memang sudah baik sehingga perlu dipertahankan atau dioptimalkan? Ini menarik. Nah, kalian bisa gunakan teori-teori yang kalian pelajari ini. Jadi, kalau misalnya, kalau saya sendiri, saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa selama kita masih bisa menggunakan akal kita, kita bisa berubah. Kadang stagnan, kadang kita bisa progresif gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa agamanya kita bisa istiqomah atau kita bisa males ya. Kita bisa males itu bisa seperti itu. Tapi selama kita memiliki keyakinan kita bisa berubah, insya Allah kita akan bisa berubah. Apapun itu. Kita pasti punya PR kok. Kita pasti punya PR. Entah itu yang pemalu, entah kita itu nggak percaya diri, atau kita menyerang orang secara agresif tanpa sadar, pasif agresif gitu ya. Nah, itu kenali itu akan asik sekali ketika kita menganalisa diri sendiri, tapi kalau misalnya tidak bisa, kami dosen-dosen available untuk mendiskusikan. Jadi kalau psikologi itu tidak hanya mempelajari tentang sakit ya, tetapi perkembangan kepribadian itu juga difasilitasi. Salah satu cara untuk memperbaiki gitu ya. Nah, ini manusia tidak selalu sadar akan tingkah lakunya ya. Kita memang kadang kita ngomongnya keras ke orang atau seperti yang saya contohkan tadi biar biar nyambung gitu ya. Jadi yang diungkapkan oleh si mahasiswa ini tadi, memang kenapa kan biasa ngomong keras atau memukul itu kan biasa kayak gitu. Ini sebenarnya adalah perilaku yang tidak disadari. Sebenarnya itu kalau kalian sekarang menyebutnya perilaku toksik gitu ya. Perilaku toksik yang tidak disadari ya, yang menjadi pola kepribadian dia. Dia tidak sadar kalau dulunya itu dia diperlakukan toksik oleh orang tuanya mungkin atau significant others. Dia mengembangkan kepribadian toksik juga. Dia tidak menyadari bahwa perilakunya itu bisa membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, terancam, dan lain sebagainya. Nah, ini kendalanya mempelajari kepribadian itu seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa serta-merta memberikan atau menghakimi, menilai orang itu. Kenapa kok orang-orang itu marah? Oh, memang orang itu jadi memberikan label orang itu memang pemarah, ya. Apalagi pada anak-anak langsung memberikan cap bandel, nakal, cengeng dan lain sebagainya. Nah, ini harus hati-hati ketika kalian sudah mulai mempelajari ini berarti rentang kalian atau kebiasaan kalian untuk misalnya nih kalau ada yang memiliki kebiasaan untuk memberikan label ke teman, ke keluarga, ke adik, ke kakak, berarti mulai dikurangi sedikit-sedikit gitu ya, hati-hati. Nah, ini usaha-usaha yang digunakan untuk mempelajari psikologi kepribadian ini ada sebelum ilmiah atau prailmiah, itu mempelajari mengenai cirologi, ada astrologi perbintangan, grafologi ini masih dikembangkan sampai sekarang, fisiognomi, frenologi, frenologi itu dahi ya, untuk dahi, onikologi. Ini bisa dibaca lebih detail di apa tuh namanya di bukunya Sumadi Suryabrata ya. Kemudian usaha yang lebih tinggi untuk mempelajari psikologi kepribadian, misalnya pada Hippocrates Galenus, mengenai 4 macam sifat berdasarkan 4 macam cairan yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu kol, melankol, phlegma, dan sanguis. Ya, sanguis, panas, dingin. Nah, ini ada karakternya masing-masing, bisa dibaca di bukunya Sumadi Suryabrata. Ya, oke. Nah, untuk metodenya tadi kita sudah
di awal kita sudah tahu mengenai metode spekulatif itu seperti apa. First impression ketemu orang, itu spekulatif. Oh, orangnya seperti ini. Nah, ini judgment ya dari awal. First impression ini tidak ilmiah ya, tidak ilmiah. Oh, suaranya gini 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 gini. Nah, ini kadang saya sendiri melakukan itu, tetapi saya juga terlatih untuk menahan. Jadi biar nggak bias. Misalnya, oh ini suaranya tinggi. Pasti akan muncul pertanyaan saya selanjutnya. Asalnya dari mana? Kalau Batak, oh ya wajar. Atau dia tinggalnya di desa yang rumahnya itu jauh, satu rumah ke rumah yang lain itu jauh, gitu ya. Jadi dia harus berteriak untuk memanggil orang. Bisa jadi seperti itu. Nah, bedanya sekarang itu seperti itu. Jadi bukan first impression saja, tetapi ada pertanyaan selanjutnya, gitu. Nah, ini ada yang unik kalau berkaitan dengan ini sekilas aja ya, sekilas tambahan aja. Pada individu yang mengalami maltreatment atau penganiayaan ketika kecil, struktur otaknya itu lebih sensitif terhadap ini, suara. Jadi ketika suaranya tinggi, itu akan memberikan makna tertentu. Jadi langsung muncul prejudice tertentu gitu ya, prejudice tertentu. Nah, ini karena anak yang terbiasa mendapatkan maltreatment ini lebih waspada dengan bahaya atau ancaman dari luar. Sehingga lebih waspada dengan suara yang tinggi, kemudian dengan apa itu namanya? Gerakan-gerakan tertentu. Nah, misalnya nih, orang yang terbiasa dipukul, maka dia akan sensitif dengan gerakan. Jadi ketika mungkin ada teman kalian yang langsung menghindar ketika mau disentuh, bisa jadi waktu kecil dia pernah mengalami maltreatment. Itu misalnya seperti itu. Atau perempuan sama perempuan itu nggak suka dipeluk. Misalnya sesama perempuan ya, misalnya kan kalau remaja gitu kan kadang memeluk pundak kayak gitu. Kalau ada yang menghindar nggak mau, berarti bisa jadi itu memang ada pengalaman sebelumnya yang membuat dia trauma. Dia sangat tidak menyukai interaksi fisik dengan orang. Ya, seperti itu. Nah, ini yang normal ya, ini belum membicarakan tentang yang maltreatment. Kalau yang normal itu seperti itu. Kalau yang maltreatment nanti perkembangan kepribadiannya itu berbeda lagi. Ini kemudian metode yang selanjutnya ada pseudoscientific atau prailmiah, sifatnya semi ilmiah. Ini contohnya tadi ada cirologi, ada astrologi, fisiognomi, frenologi, grafologi, onikologi. Jadi kalau misalnya saat ini masih ada yang percaya kepribadian karena banyak ya di media sosial ya, karena guratangannya seperti ini menunjukkan atau perbintangan bintang-bintang gitu ya, Aries, kemudian Taurus seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu, padahal kalau dalam Islam sendiri nggak boleh ya, nggak boleh percaya itu. Nah ini kuno gitu, nggak ilmiah, padahal Islam itu sangat ilmiah. Nah grafologi, tulisan tangan ini juga dikembangkan saat ini, banyak penelitiannya. Nah ini kalau frenologi itu tengkorak ya, semakin gede tengkoraknya semakin cerdas gitu ya, dulu seperti itu. Tapi apakah benar sekarang atau mungkin bentuk telinga tertentu yang apa ya, kalau Jawa bilangnya jepepeng gitu ya, lebar, telinga lebar itu berarti dia cerdas misalnya seperti itu. Dan onikologi, ilmu tentang bentuk kukunya apa itu namanya? Kotak, kemudian langsing, lancip kayak gitu, itu menunjukkan kepribadian tertentu, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir yaitu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini digunakan mulai ketika siapa tokoh psikologi yang menggunakan
metode eksperimen pertama kali? Ada yang tahu? Siapa ya yang menggunakan eksperimen? Bapak psikologi, siapakah itu? Apakah ada yang bisa menjawab di kelas ini? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar namanya William Wundt? Pernah, Ibu. Ya, dicek lagi ya, psikologi dasarnya ya, pasti ada di situ. Ya, itu yang memulai di metode ilmiah. Untuk kepribadian sendiri, itu ada yang namanya tes objektif, yaitu MMPI, EPPS, TISC, dan lain sebagainya. Kemudian ada interview, ada life history method, ada biografi, ada diary. Nah, ini digunakan juga untuk terapi juga ya. Diary ini digunakan juga untuk terapi. Nah, biografi ketika kita, kalau kalian ada yang suka membaca biografi tokoh-tokoh gitu ya. Nah, di situ kalian akan bisa menangkap kepribadian, apa itu namanya, tipe kepribadiannya, kecenderungan kepribadian dari tokoh tersebut gitu ya. Diary juga orang yang depresif juga kelihatan di sini, atau orang yang ceria, atau orang yang memiliki pola kepribadian tertentu, itu bisa dilihat dari ini. Kemudian yang terakhir ada tes objektif. Jadi memproyeksikan apa yang menjadi menjadi personality-nya dia. Ada word association, ada SCT, success and completion test, ada TAT, Rorschach, expressive technique misalnya drawing, toys, ini play terapi, playing, dia menggunakan toy. Ini pola kepribadiannya akan muncul seperti ini. Nah, bagi psikolog itu tidak bisa menggunakan single method. Biasanya untuk mendapatkan gambaran kepribadian itu beberapa hal yang harus dilakukan. Ya, ada interview, kemudian ada tes objektif, ada tes proyektif, ini dilakukan, kemudian baru memberikan gambaran kepribadian individu itu seperti apa, minat dan bakatnya bagaimana, itu seperti itu. Nah, ini personality adalah berasal dari kata persona atau topeng. Kalau Jung menyebutnya sebagai public image, jadi wajah yang dilihat oleh umum. Persona, to sound through. Jadi kita memiliki banyak sekali topeng. Menurut Jung ya, personality itu adalah topeng. Nah, apakah the real personality adalah yang ditampakkan atau yang disembunyikan di dalam topeng-topeng itu? Nah, itu seperti itu. Jadi belum tentu orang yang ceria itu kepribadiannya ekstrovert, belum tentu. Mungkin dia ingin menampakkan sisinya yang ceria untuk publik gitu ya, bisa dilihat oleh umum. Dia nggak ingin orang lain melihat kesedihannya, dia nggak ingin melihat orang keburukan, dia memiliki keburukan, bisa jadi seperti itu. Nah, ini kalau kalian saat ini sedang mempelajari perkembangan, ini sangat berkesinambungan ya dengan teori kita, bahwa kepribadian itu bisa dikembang atau dibentuk mulai dari kecil gitu ya, mulai dari kecil. Kalau misalnya nanti kita menganggap kepribadian itu misalnya anak kecil yang suka menangis, kita memberikan label cengeng, maka dia akan mengembangkan kepribadian mudah menangis, mudah patah, tidak tangguh, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, ini tadi ada istilah dalam kepribadian, ada temperamen, sifat bawaan yang erat hubungannya dengan struktur kejasmanian, utamanya fungsi fisiologis, ada karakter atau watak, keseluruhan dari sifat seseorang yang nampak dalam perbuatan sehari-hari sebagai hasil pembawaan dan lingkungan. Ya, ini tidak konstan, bisa berubah, bisa dievaluasi. Kalau traits atau sifat ini adalah sistem neuropsikis
yang umum dan terarah. Terdapat dalam diri individu mempunyai kemampuan untuk memulai dan mengarahkan bentuk-bentuk yang konsisten dari perilaku yang ekspresif. Misalnya nih, dalam kondisi seseorang tertekan, ya, tertekan, maka sistem neuropsikisnya, otaknya itu tegang. Sedangkan perilaku ekspresifnya bisa jadi marah-marah. Nah, kalau misalnya dia tertekan, saraf otaknya ini mengalami gangguan, neuropsikisnya ini tidak seimbang, perilaku ekspresifnya ada depresi, ini bisa juga. Jadi ini apa yang ada di dalam otak individu dan membentuk, mengarahkan bentuk yang konsisten dari perilaku yang ekspresif, traits atau sifat. Kemudian attitude, kecenderungan bertingkah laku yang dikaitkan dengan objek tertentu. Nah, attitude ini ada 3 aspek, aspek kognisi, afeksi, dan konasi. Nah, objeknya apa? Misalnya objeknya kalau dicontohkan di sini adalah sahabat, aspek kognisinya itu kemanfaatan, afeksinya ada rasa senang ketika bersama sahabat, dan konasi ada kemauan untuk selalu berbagi. Nah, kalau tipe atau tipologi ini nanti bisa diperjelas di slide berikutnya. Nah, ini kalau topeng berfungsi menyembunyikan sesuatu yang lebih asli dari kepribadiannya. Bisa dicontohkan misalnya pada anak atau suami, personanya apa? Suami, istri, anak. Personanya apa saja? Perannya apa saja? Nah, di situ. Dia apakah akan mengembangkan perannya sebagai siapa? Apakah stagnan orang dewasa atau ketika berhadapan dengan anak kecil dia bisa fleksibel menjadi seperti anak kecil? Nah, itu. Ini tadi definisi dari personality, bisa dibaca di sini, pola-pola tingkah laku yang kurang lebih tetap, ya, yang menjadi identitas individu. Kemudian ada beberapa tokoh, Erich Fromm, ada Sullivan, ada Kettle, ada Guilford, gitu ya. Kalau Erich Fromm ini personality atau kepribadian adalah totalitas dari kualitas psikis individu. Kalau Sullivan, bagaimana pola tertentu yang dimiliki oleh seseorang, recurrent interpersonal situation, dalam situasi tertentu yang menjadi karakter dari individu, gitu ya. Ini psikologi atau personality, suatu prediksi mengenai seseorang yang akan muncul ketika berada dalam situasi tertentu. Kemudian kalau a person unique patterns of traits, pola sifat tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang unik. Ya, ini ada banyak. Nah, memang nanti kalian akan menghafal, kalau lebih nyamannya adalah memaknai, ya, memaknai. Erich Fromm tuh apa sih ininya, apa tuh namanya, pengertiannya mengenai personal itu apa? Kalian harus paham mengenai teorinya ini dulu, sehingga nanti bisa, oh ya, oh kalau Erich Fromm itu kualitas psikisnya, kalau Guilford ini unique pattern, pola tertentu dari sifat dan lain sebagainya. Nah, ini ada cara untuk mempelajari kepribadian atau pendekatannya. Ada tipologis, berdasarkan sejumlah kecil kategori yang dianggap dapat membedakan ciri khas individu. Ini bisa keadaan jasmani atau konstitusi, ada temperamen, ada sistem nilai, ada sikap jiwa dan fungsi jiwa, ya, ini tipologis. Kemudian ada pensifatan, dasarnya adalah hal-hal yang dapat dipakai untuk menunjukkan ciri khas seseorang. Ya, hal-hal apa saja yang dapat dipakai untuk menunjukkan ciri khas seseorang, yang membuat deskripsi selengkap mungkin tentang seseorang atau individu. Nah, di dalam pensifatan ini dibahas mengenai struktur, dinamika, dan perkembangan. Mostly, tapi enggak semuanya, teori kepribadian itu disusun berdasarkan ini. Ada strukturnya, struktur kepribadiannya. Ada dinamika kepribadiannya. Ada dinamika perkembangan atau perkembangan kepribadiannya.
Tokoh-tokoh yang menganut pensifatan ini ada Sigmund Freud, Jung, Kurt Lewin, ada Murray, Gordon Allport, dan Carl Rogers. Ini diantaranya yang membahas mengenai ini. Kalau faktorial ada Ising, Kettle, Guilford, Costa, and Ray. Ini saya belum masukkan Costa and Ray. Kalau faktorial berdasarkan penelitian empiris ya, tentang beberapa tingkah laku individu, kemudian dibuat hipotesanya, ya, bahwa ada sejumlah perilaku tampak yang mendasari tingkah laku individu yang merupakan sampel dari cerminan atau manifestasi faktor-faktor kepribadian. Ising ini ada faktor umum, ada faktor khusus yang menonjol apa seperti itu. Ini ya metodenya, ini irisannya seperti ini. Nah, kalau tipologis ini ada konstitusi ya. Konstitusi, ini ada mazhab Italia, ada Giovanni Viola Raffa, kalau Prancis ada Sigrid McAuliffe, kalau Jerman ada Benecke, Sarus, Bauer, Zwick, Kresmer, kalau yang Amerika itu ada William Sheldon. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Dilanjutkan? Oke. Bersuara. Jangan manduk-manduk. Ya, ini coba. Sekarang kita mulai mengenai tipologi berdasarkan konstitusi. Apa artinya konstitusi tadi? Masih ingat apa arti konstitusi? Apa itu? Barusan diem loh. Apa itu konstitusi? Tidak ingat? Apa itu? Konstitusi. Keadaan jasmani, Bu. Good. Muhtaramul Fuad. Terima kasih. Keadaan jasmani ya. Oke, baru aja. Jadi nanti silahkan kalian benar-benar do your best untuk menghafal ya. Karena banyak ini. Oke. Berdasarkan jasmani. Ini ada beberapa mazhab. Ada mazhab Itali. Utamanya adalah teori yang dikemukakan oleh tokoh yang bermazhab Itali ini, adanya variasi keadaan jasmani manusia yang berakar pada keturunan di bawah sejak lahir dan tidak dapat diubah oleh pengaruh luar. Ada Giovanni, ada Viola, ada Raffa. Kalau Giovanni itu menggunakan hukum deformasi atau variasi Toko. Toko itu serang, badan ya gembung. Jadi yang gembung kalau kalian orang Jawa ya menyebutnya sebagai gembung atau trunk. Toko ada toko yang besar, kecil, kemudian ada yang normal. Nah, setiap variasi toko ini memiliki definisi tersendiri. Orang yang memiliki variasi toko besar, ciri kepribadiannya apa sih? Kecil bagaimana sih? Normal bagaimana sih? Nah, ini bisa kalian baca lagi di sini. Di apa tuh namanya? Bukunya Sumadi Surya Brata. Nggak enak kalau saya menjelaskan semuanya. Nanti kalian terbuai gitu ya. Kalau ini Viola, Microsplagnis, Macrosplagnis, Normosplagnis, ini sama. Mikro itu kecil, tokonya kecil. Makro besar, Normosplagnis itu yang normal. Nah, kalau Raffa mengembangkan dengan jenis kepribadiannya atau gangguan yang mungkin atau dia penelitiannya itu ada orang-orang yang memiliki gangguan neurastenia, memiliki sifat neurastenia dan sikastenia ini lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki toko atau mikrosplagnis.
Sedangkan gangguan manis depresif itu terjadi pada individu dengan bentuk atau bentuk jasmani makrosplanchnis, itu seperti itu. Tapi jangan dibalik, setiap orang yang makrosplanchnis akan mengalami manis depresif. Tidak seperti itu ya. Tidak. Oke. Kalau mazhab Prancis menyelidiki variasi tubuh manusia yang dipengaruhi turunan dan lingkungan atau sekitar, yang dikelompokkan menjadi 4 tipe. Ya, ini ya. 4 tipe. Ya. Misalnya ini ziggout. Organisme seperti manusia, organisme manusia beserta anomali-anomalinya harus dimengerti sebagai fungsi dari dasar keturunan dan sekitar atau lingkungan. 4 tipe penggolongan sekitar ini yaitu berupa wujud udara, wujud makanan, wujud keadaan alam, dan wujud keadaan sosial yang akan dijelaskan oleh tokoh selanjutnya ini. Ya, McAuliffe ya. Ini seperti ini. McAuliffe menerbitkan monograf sebagai dasar tipe kepribadian. Kalau yang fungsi dominannya motorik, dia memiliki tipe kepribadian muskuler. Keadaan jasmani yang khas adalah mukanya penuh, badannya kokoh, dan beberapa ciri yang lain muskuler. Karena yang berkembang adalah muscle atau ototnya. Sehingga kelihatan sekali ini memiliki kondisi jasmani yang khas. Ini kira-kira dimiliki oleh orang yang seperti apa ya? Orang-orang mana? Gitu. Ada yang tahu? Tipe muskuler itu dimiliki oleh orang seperti apa? Contohnya, silakan. Atlet. Atlet ya. Kalau respiratoris, tipe respiratoris, fungsi yang dominan adalah pernafasan. Keadaan jasmani yang khas, torak dan lehernya itu lebih besar dibandingkan yang lain. Karena memang yang berkembang adalah bagian pernafasannya. Contohnya, siapa? Contohnya? Contohnya siapa? Atau orang yang tinggal di mana? Di sini menjawab itu orang yang di daerah pegunungan. Betul, ya. Orang yang tinggal di daerah pegunungan yang memang dia mengembangkan sistem pernafasannya itu dengan lebih bagus, gitu ya, respiratoris. Kalau digestif, fungsi yang dominan adalah pencernaan. Toraks atau badannya itu pendek besar, rahangnya besar. Kira-kira orang seperti apa ini? Tinggal di mana? Orang-orang yang tinggal di mana? Digestif mengembangkan atau fungsi yang dominan dari tubuhnya adalah pencernaan. Sukanya makan gitu ya, makan terus. Orang mana nih biasanya? Ada yang tahu? Digestif. Izin menjawab Ibu, mungkin di daerah perkotaan besar yang gaya hidupnya mewah. Good. Ya. Orang yang gaya hidupnya itu memang suka makan, tukang makan gitu ya. Rata-rata ya di perkotaan. Ya kalau di desa makannya apa sih gitu ya. Makannya itu biasanya kalau di desa ini nih muskuler, atletik gitu ya. Atau orang-orang di pantai bisa jadi. Kalau cerebral, fungsi yang dominan adalah susunan saraf pusat. Ya, kondisi jasmani yang khas
dahinya menonjol ke depan, rambut belah tengah gitu ya, matanya bersinar gitu. Ini kira-kira orang seperti apa ini? Albert Einstein, Bu. Ya, orang-orang pemikir ya, Albert Einstein salah satunya. Orang yang sarjana ya. Ini menurut McAuliffe ya, berdasar konstitusi itu seperti itu. Tapi lihat loh ya, ini diterbitkan tahun 1925 gitu. Kalau masih mau dipakai sekarang itu oke. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita mempelajari kepribadian, banyak sekali faktor-faktor atau variabel-variabel yang harus kita perhatikan untuk memahami kepribadian. Jadi ini menurut McAuliffe ya. Selanjutnya, ini tipologi berdasarkan konstitusi. Saya tolong diingatkan kalau misalnya kalian sudah merasa cukup gitu ya, nanti bisa saya lanjutkan di next pertemuan. Ini tipologi berdasarkan konstitusi. Ada tipologinya Jerman, Bauer. Ini Benecke membedakan dua macam tipe konstitusi. Yang pertama, golongan yang secara relatif jantungnya kecil, pembuluh darahnya sempit, limpahnya kecil, ususnya pendek, kakinya panjang. Kira-kira orangnya seperti apa yang ini ya? Secara tubuh seperti apa? Orang yang tipe pertama. Di Afrika itu. Di Afrika, really? Kecil loh ini. Orangnya kecil. Nih, jantungnya kecil, pembuluh darahnya kecil, limpahnya kecil, ususnya pendek, kakinya panjang. Benarkah? Bayi prematur, Bu. Bayi prematur. Oke. Orang-orang yang kecil gitu ya, orang-orang yang kecil, kecil tinggi kayak gitu, kecil tinggi, ya. Golongan yang berhabitus quadratus, ada apoplektikus, ada artriticus. Jadi kalau ini berbeda, kalau ini besar gitu ya, kalau ini kecil. Ini Benecke. Kalau Starus ini mengembangkan tipe kepribadian 16. Banyak nih, ada cerebral, arthritis, asthenis, pneumatis ya, tipe respiratoris. Kalau Boyosian itu ada tipe digestif di mazhabnya Perancis. Jadi mengembangkan 16 tipe kepribadian. Ini pun berdasarkan penggolongan konstitusi jasmani. Kalau Kresmas seperti apa? Ini lebih lengkap, tetapi lebih membingungkan sebenarnya. Membingungkannya di mana? Karena dia memasangkan antara konstitusi, sifat jasmani, dan kejiwaan. Di temperamen dan lain sebagainya. Ini ya. Ini tidak hanya membahas konstitusi, tapi pada akhirnya ini ya, ada konstitusi, ada kejiwaan, ada faktor endogen. Sebenarnya apa yang dia pahami ini mendekati memahami kepribadian secara keseluruhan. Jadi bukan hanya hal-hal yang konstitutif atau jasmaniah, tapi juga mencoba mempelajari kepribadian beserta konstitusi kejiwaannya. Tapi masih belum sempurna gitu ya. Ini ada konstitusi jasmani, ada piknis, leptosom, atletis, displastis. Jadi dibeda-bedakan. Belum belum dipahami secara keseluruhan. Kemudian konstitusi kejiwaan Kresmer dipengaruhi pendapatnya Kraepelin di lapangan psikiatri. Ada golongan sisotim, ada golongan siklotim, ya. Nah, dia memasangkan antara ini dengan ini. Kita lihat selanjutnya. Kalau pengen mengetahui ciri-ciri dari tipe ini, silahkan dibaca di bukunya Sumadi Suryabrata ya. Ini jangan dibalik loh ya. Pada penderita, kalau ini pada orang yang memiliki gangguan psikosis, penderita manis depresif, kebanyakan tubuhnya adalah piknis kecil.
ya, piknis. Piknis itu besar, Ding. Kalau schizofrenia kebanyakan bertumbuh leptosom, atletis, displastis, tapi jangan dibalik. Orang yang bertumbuh piknis itu adalah penderita manis depresif, tidak seperti itu, tidak berlaku sebaliknya. Ya, karena dia memilih Krasmer ini meneliti mengenai penderita orang-orang yang mengalami ini kebanyakan bertumbuh seperti ini, gitu ya. Tapi pada orang normal, konstitusi piknis, temperamennya biasanya itu siklotim. Kecenderungannya siklotim. Orang yang berkonstitusi leptosom, atletis, displastis, umumnya memiliki temperamen sizotim. Ya. Jadi memang kecenderungan-kecenderungan kepribadian itu hanyalah dalam tanda kutip ciri yang menonjol, sama seperti halnya introvert, ekstrovert itu adalah ciri yang menonjol atau dominan. Bukan berarti orang yang ekstrovert itu tidak memiliki kepribadian introvert, tidak. Tapi yang dominan adalah ekstrovert. Gitu. Nah, ini kritik dari Krasmer. Kecenderungannya lebih banyak orang digolongkan di kelompok displastis karena memang sulit untuk masuk dalam 3 kelompok yang ada. Displastis, jadi rata-rata displastis itu lebih banyak gitu ya. Terus dalam penelitiannya yang diteliti adalah orang normal yang sehat atau pada yang diyakini bahwa kondisi sakit atau sehat seseorang ini adalah kondisional atau situasional. Ya, ini ada catatan perlu dipertimbangkan dalam menilai kesehatan jiwa seseorang, mengamati stimulus lingkungan dan durasi waktunya. In the end, nanti ketika mempelajari psikologi kepribadian itu harus memperhitungkan atau mempertimbangkan variabel-variabel yang bisa mempengaruhi kepribadian itu sendiri. Tidak hanya konstitusi. Nah, ini yang berdasarkan temperamen ada William Sheldon. Ya. Ada dimensi jasmania, ada somatotype. Kemudian Sheldon juga melakukan analisis terhadap tingkah laku, ya. Kemudian juga dia memahami komponen-komponen primer dari temperamen, ada viscerotonia, ada somatotonia, ada cerebrotonia, masih ya ini tokoh-tokoh yang memang menggunakan tipologi ya. Jadi dia masih menggunakan tubuh. Kalau viscerotonia berhubungan dengan fungsi dan anatomi alat-alat visceral atau organ di dalam abdomen. Somatotonia berhubungan dengan dominansi dan anatomi struktur somatis atau tubuh. Cerebrotonia berkaitan dengan otak. Maaf Ibu. Ya. Izin mengingatkan, kan kemarin Ibunya bilangnya kalau 1 jam ada break dulu. Ini udah 1 jam. Oh, ini apa tuh namanya? Kita pakai 1 jam aja ya hari ini. Kemarin kan kita sudah menggunakan ini. Jadi hari ini kita tidak penuh. Jadi kalau misalnya mau berhenti dulu, enggak apa-apa. Sesuai janji saya kemarin, kita hanya menggunakan 1 jam. Ini udah kelebihan 5 menit ya. It's okay, kita masih bisa melanjutkan next pertemuan. Gitu. Oke. Jadi diingetin ya, Ana minta tolong diingetin tadi sampai slide keberapa ya? Ibu. Oke. Baik. Kita sudah janjian hari Kamis ya, kelas ini bukan ya? Oke. Ya, Kamis Iya, insya Allah Ibu, hari Kamis. Oke. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas kehadiran semuanya, komitmennya. Saya apresiasi sekali di hari yang harusnya menjadi weekend kalian dari pagi ya sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian beres sampai Ahad besok kalian bisa merefresh diri kalian ya, refreshing, istirahat penuh karena Senin juga udah mulai lagi ya. Tapi Selasa istirahat ya. Selasa istirahat karena memang kami semua full untuk pelatihan semua dosen.
Gitu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.